Tidak ada yang tahu tepatnya kapan ia pergi. Hanya satu hal yang disadari warga kampung pagi itu. Seusai azan subuh berkumandang, ia tidak pernah terlihat lagi. Sajadahnya masih terbentang. Sarungnya masih terlipat rapi. Bekas sujudnya masih terasa hangat. Dia kemana? Orang aneh itu akhirnya pergi juga. Namun sejak hari itu, kampung kecil ini tak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, di video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang dipercaya banyak orang tentang seorang hamba Allah yang hidup sederhana, diremehkan, bahkan dianggap tak berarti. Namun, kepergiannya justru meninggalkan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan akal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kamu menyukai kisah tentang karamah wali Allah, tanda-tanda orang saleh, dan pelajaran kehidupan penuh hikmah, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Mari kita mulai kisahnya. Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan ia tinggal di kampung itu. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Bahkan namanya pun jarang disebut dengan benar. Orang-orang hanya memanggilnya dengan sebutan yang terdengar ringan di lisan tapi berat di hati. Si Fakir. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di halaman masjid. Dengan sapu lidi tua di tangannya, ia menyapu daun-daun kering yang berguguran semalaman. Gerakannya pelan, rapi, dan penuh kehati-hatian. Seolah halaman masjid itu adalah tempat paling mulia di dunia. Tapi tak ada yang memperhatikan. "Ngapain sih rajin amat?" bisik seorang jamaah. "Paling juga biar dikasih sedekah," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ia mendengar itu. Jelas. Tapi kepalanya tetap menunduk dan sapunya tetap bergerak. Pakaiannya selalu sama. Sarung yang warnanya mulai pudar, baju koko lusuh dengan kancing yang tak lengkap. Sandalnya sering tertukar, kadang sebelah kiri lebih besar dari kanan. Saat ia lewat, sebagian orang menggeser langkah seolah takut terkena debu kemiskinannya. Pernah suatu pagi, saat hujan semalaman meninggalkan lumpur di teras masjid, ia membersihkannya seorang diri. Tangannya kotor, bajunya basah. Ketika seorang pengurus masjid datang, ia hanya berkata dingin, "Kalau nyapu yang bersih, jangan setengah-setengah." Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tak ada pembelaan, tak ada rasa tersinggung. Ia jarang bicara. Jika ditanya, jawabannya pendek. Jika disapa, ia menyenyum duluan. Jika dicurigai, ia memilih diam. Seolah ia sadar, keberadaannya memang tidak diharapkan. Di mata warga, ia hanyalah lelaki tak berguna yang numpang hidup. Tak punya keluarga, tak punya pekerjaan tetap, tak punya apa-apa. Bahkan ketika azan subuh berkumandang, dan ia sudah duduk rapi di saf paling depan, orang-orang tetap memandangnya sebelah mata. Orang kayak dia sholat rajin juga buat apa? Pura-pura alim, padahal hidupnya gitu-gitu aja. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan, setiap sapuan di halaman masjid, setiap senyum yang ia berikan meski diremehkan, semuanya ia niatkan hanya untuk satu hal. Allah. Dan di balik kesederhanaan yang mereka hina, Allah sedang menyimpan rahasia besar, yang kelak akan membuat seluruh kampung terdiam. Subuh di kampung itu selalu datang dengan sunyi yang panjang. Kabut tipis menggantung di antara rumah-rumah, dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di saat kebanyakan orang masih menarik selimut, lelaki itu sudah melangkah pelan menuju masjid, membawa niat yang sama setiap hari, melayani tanpa ingin dikenal. Pagi itu, muadzin belum datang. Lampu masjid masih redup, dan jamaah mulai berdatangan satu persatu. Lelaki itu berdiri di dekat mimbar, ragu sejenak, lalu melangkah maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya pelan, tak lantang, tapi penuh kehati-hatian. Ia tak ingin mengganggu,
Ia hanya ingin memastikan salat subuh bisa dimulai tepat waktu. Namun belum selesai iqomahnya, seorang pemuda menoleh dengan wajah tak suka. Siapa yang suruh kamu?" bisiknya keras. Iqomah itu terhenti sejenak. Tangannya gemetar. Tapi ia melanjutkan hingga selesai, lalu mundur perlahan. Pemuda itu mendekat setelah salat. Nada suaranya meninggi. "Mas, jangan sok jadi pengurus masjid, itu ada tugasnya." Ia menunduk. "Maaf, saya kira boleh membantu." "Bantu? Kamu itu siapa? Emang kamu pengurus?" Beberapa jamaah ikut menoleh. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menggeleng seolah membenarkan teguran itu. Tak satu pun yang membelanya. Ia hanya mengangguk. "Iya, saya salah." Kalimat itu sederhana tapi berat. Ia menerima semua kata tajam itu tanpa satupun balasan. Di dalam dadanya ada perih yang tak bersuara. Namun ia memilih menelannya dalam-dalam, seperti biasa. Hari-hari berikutnya, ia tetap datang, tetap menyapu, tetap menata sandal jamaah agar rapi. Namun kini ia lebih berhati-hati, tak berani lagi melangkah terlalu depan, tak berani lagi mengambil peran sekecil apapun. Suatu hari seorang anak kecil berlari di teras masjid, menendang sandal jamaah hingga berserakan. Lelaki itu refleks merapikan kembali. Seorang ibu menatapnya sinis. "Jangan pegang-pegang sandal orang, nanti hilang." Tangannya berhenti. "Iya Bu, maaf." Kata maaf itu seperti menjadi napasnya. Terucap tanpa beban, meski hatinya penuh luka yang tak pernah diceritakan. Ia tahu di mata manusia, kebaikannya tak ada nilainya, bahkan dianggap gangguan. Tapi di setiap sujudnya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, aku tidak mencari tempat di hati mereka. Cukup Engkau yang tahu." Dan tak satu pun dari mereka sadar bahwa kebaikan yang mereka remehkan hari ini sedang dicatat rapi oleh langit. Sementara kesombongan mereka perlahan membuka pintu penyesalan yang panjang. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Debu beterbangan di jalan kampung yang sempit, sementara lelaki itu melangkah pelan menuju warung kecil di ujung gang. Perutnya sudah kosong sejak pagi. Bukan karena ia sengaja berpuasa, tapi memang tak ada yang bisa dimakan. Ia berhenti di depan etalase kaca yang mulai buram. Di dalamnya tersusun gorengan yang tinggal separuh, nasi bungkus yang dibungkus seadanya, dan termos air panas yang catnya mengelupas. Matanya menatap lama, seolah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. "Bu?" "Iya?" jawab pemilik warung tanpa menoleh. "Kalau nasi setengah masih ada." Pemilik warung menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Alisnya terangkat sedikit, senyum tipis tapi dingin muncul di wajahnya. "Uangnya cukup nggak?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menghantam dadanya keras. Lelaki itu merogoh saku sarungnya, mengeluarkan beberapa keping uang receh. Tangannya gemetar saat menghitung. "Sepertinya kurang, Bu." Pemilik warung menghela nafas panjang. "Dari kemarin juga kurang. Jangan ngutang terus, Mas. Warung saya kecil." Ia mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf. Kalau nggak punya uang, ya jangan berdiri lama-lama. Pelanggan lain nunggu." Lanjutnya tanpa menurunkan suara. Beberapa orang yang duduk di bangku warung melirik. Ada yang berbisik. Ada yang senyum mengejek. Lelaki itu menunduk lebih dalam. Pandangannya jatuh ke lantai yang kotor, seolah ingin menghilang di sana. "Kalau begitu, saya tidak jadi beli," katanya lirih. Ia melangkah pergi tanpa membawa apapun. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lapar, tapi karena harga dirinya yang kembali diinjak. Di belakangnya terdengar suara tawa kecil dan piring yang saling beradu. Di sudut jalan, ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang. Perutnya perih, tapi hatinya lebih perih lagi. Namun anehnya, tak ada amarah di wajahnya. Tak ada sumpah serapah,
ia hanya mengangkat wajahnya ke langit yang terik. Ya Allah, Engkau tahu keadaanku. Jika laparku ini mendekatkanku padamu, maka aku ridho. Sore itu, ia kembali ke masjid. Duduk di serambi dengan perut kosong, menunggu waktu asar. Seorang anak kecil lewat sambil membawa roti. Menatapnya sejenak, lalu pergi. Lelaki itu tersenyum kecil, seolah kebahagiaan orang lain sudah cukup mengenyangkan hatinya. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa kemiskinan yang mereka hina itu justru menjadi pakaian kesabaran yang paling mulia di sisi Allah. Malam turun perlahan di kampung itu. Lampu-lampu rumah mulai menyala, dan masjid kembali menjadi tempat paling tenang di antara hiruk-pikuk dunia. Lelaki itu duduk bersandar di tiang serambi masjid, memegang tasbih kayu yang butirannya sudah halus karena sering digenggam. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Allah tanpa suara. Imam masjid keluar setelah sholat Isya. Melihat lelaki itu masih duduk sendirian, ia menghampiri dengan langkah ragu. "Kok belum pulang?" tanyanya singkat. Lelaki itu tersenyum kecil. "Saya menunggu hati ini tenang dulu, Pak." Imam mengernyit. "Hati? Maksud kamu apa?" Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Kadang orang datang ke masjid bukan karena rindu tapi karena kebiasaan. Yang berat itu bukan langkah kaki tapi niat di dalam dada." Imam terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa tak nyaman. "Kamu ini suka ngomong aneh-aneh," katanya sambil tersenyum tipis, seolah ingin menutup kegelisahan. "Jangan sok mengajari." Lelaki itu cepat menggeleng. "Tidak, Pak. Saya hanya mengingatkan diri sendiri." Namun kalimat itu justru membuat beberapa jamaah yang masih di masjid saling melirik. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Orang miskin tapi menasihati imam. Merasa paling suci kali dia. Ia mendengar semuanya, tapi wajahnya tetap tenang. Tasbihnya terus bergerak. Beberapa hari kemudian, seusai sholat maghrib, ia kembali berkata pelan pada imam, "Pak, jangan remehkan orang yang datang paling akhir ke masjid." Imam menoleh cepat. "Maksud kamu?" Bisa jadi dia datang dengan dosa yang berat, tapi juga dengan doa yang paling jujur. Imam tersenyum kaku. "Kamu ini kebanyakan tafsir," katanya sambil berjalan pergi. Sejak malam itu, jarak terasa semakin jelas. Jamaah mulai menjaga jarak dengannya. Setiap ia bercara, dianggap petuah kosong. Setiap diam, dianggap misterius tak berguna. Padahal ia tak pernah berniat menggurui. Ia hanya menyampaikan apa yang ia rasakan dalam sujud-sujud panjangnya. Hatinya sering bergetar melihat orang-orang sibuk menilai, tapi lupa merendahkan diri di hadapan Allah. Di malam sunyi, ia berdoa sendiri. "Ya Allah, jika kata-kataku membuat mereka menjauh, maka jauhkan aku dari ria. Jika diamku membuat mereka salah faham, maka kuatkan kesabaranku." Tak ada yang tahu bahwa ucapan yang mereka anggap aneh itu kelak akan kembali terngiang di hati mereka saat lelaki itu tak lagi duduk di serambi masjid. Dan penyesalan mulai mengetuk satu persatu. Malam itu terasa berbeda. Angin berembus lebih pelan, seolah enggan mengganggu sunyi. Langit gelap tanpa bintang, namun hati lelaki itu justru terasa terang. Ia terbangun jauh sebelum azan subuh. Duduk bersila di atas sajadah lusuhnya. Air matanya jatuh perlahan, membasahi kain yang telah menemani sujudnya bertahun-tahun. "Ya Allah," bisiknya, suaranya bergetar. "Jika ini waktuku, terimalah aku dalam keadaan mencintaimu."
Tak ada siapa-siapa yang mendengar doa itu, tapi malaikat mencatatnya. Ia berjalan menuju masjid dengan langkah yang lebih tenang dari biasanya. Sarungnya rapi, bajunya bersih meski sederhana. Di pintu masjid, ia berhenti sejenak, menatap ke dalam dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Seperti orang yang akan berpamitan, tapi tak tahu pada siapa. Subuh itu, ia datang paling awal, duduk di saf depan, tepat di tempat yang sering dihindari orang karena dianggap dekat mimbar dan terlalu menonjol. Ia tak peduli, wajahnya teduh, matanya terpejam, bibirnya terus berzikir. Satu persatu, jamaah datang. Beberapa meliriknya sekilas. Dia lagi, bisik seseorang. Rajin amat ya, sahut yang lain dengan nada meremehkan. Ia mendengar, tapi tak mengangkat kepala. Sholat dimulai. Saat takbir dikumandangkan, tubuhnya bergetar. Di rakaat pertama, bacaannya pelan namun penuh penghayatan. Di rakaat terakhir, ia sujud lebih lama dari biasanya. Sangat lama. Seorang jamaah menoleh tak sabar. Kok lama amat sujudnya? Bisiknya. Tak ada yang tahu bahwa di sujud itu, ia menitipkan seluruh hidupnya. Air matanya mengalir deras. Dadanya sesak oleh rindu yang tak bisa diucapkan. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke dunia jika Engkau ridho padaku. Usai sholat, jamaah berdiri dan saling bersalaman. Ia tetap duduk, kepalanya tertunduk, nafasnya teratur. Seorang pengurus masjid menegur. Mas, sudah selesai? Ia membuka mata, tersenyum lembut. Iya Pak, terima kasih. Itu adalah senyumnya yang terakhir. Saat matahari mulai mengintip ufuk timur, masjid kembali sepi. Sajadahnya masih terhampar, bekas sujudnya masih hangat. Tapi lelaki itu tak terlihat keluar. Tak ada yang menyadari, tak ada yang mencari. Karena bagi mereka, ia hanyalah lelaki yang tak pernah dianggap. Namun langit pagi itu menjadi saksi bahwa subuh tersebut bukan sekedar salat biasa. Itu adalah pertemuan terakhir antara seorang hamba yang diremehkan manusia dengan Tuhan yang sangat ia cintai. Pagi itu, azan subuh kembali berkumandang. Langit cerah, burung-burung mulai bersuara, dan kampung kembali berdenyut seperti biasa. Jamaah berdatangan ke masjid, satu persatu mengisi shaf. Namun, ada satu hal kecil yang luput disadari. Shaf depan kosong. Tempat yang biasa ia duduki, tempat sujudnya yang selalu lama, kini tak berpenghuni. Biasanya dia udah datang dari tadi, bisik seorang jamaah. Ah, mungkin kesiangan, jawab yang lain ringan. Sholat tetap berlangsung. Tak ada yang benar-benar memikirkan kehilangannya. Usai sholat, jamaah bubar seperti biasa. Tak ada yang menoleh ke sudut tempat ia biasa duduk. Tak ada yang mencari. Siang harinya halaman masjid kotor oleh daun-daun kering. Tak ada sapu yang bergerak. Teras masjid dipenuhi sandal berantakan. Pengurus masjid menghela napas kesal. Mana orang itu? Biasanya rajin. Sore berganti malam. Ia tak terlihat juga. Di warung, orang-orang mulai membicarakannya. Si fakir itu kemana? Paling pindah cari tempat lain. Baguslah, masjid jadi gak kelihatan kumuh. Tawa kecil terdengar. Tak ada rasa kehilangan. Yang ada justru lega. Namun hari berganti hari, namanya mulai disebut dengan nada berbeda. 3 hari berlalu. Sajadah lusuhnya masih tergantung di pojok masjid. Tak tersentuh, tak dipindahkan. Seolah menunggu tuannya kembali. Seorang anak kecil bertanya polos. Pak, om yang sering nyapu masjid kemana? Ayahnya terdiam sejenak. Entahlah, mungkin pergi. Jawaban itu terdengar ringan, tapi ada keganjilan yang mulai terasa. Masjid terasa lebih sunyi dari biasanya.
Bukan karena sepi jamaah, tapi karena hilangnya sesuatu yang tak kasat mata. Imam masjid duduk lama selepas sholat Isya. Dadanya terasa berat tanpa sebab. Aneh, gumamnya. Kenapa hati saya tidak setenang biasanya? Di malam keempat, seorang jamaah bermimpi. Ia melihat masjid terang benderang, sementara seorang lelaki bersarung lusuh berjalan menjauh ke arah cahaya, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pagi harinya, mimpi itu diceritakan. Orang-orang mulai terdiam. Mungkin ia bukan orang biasa, ucap seseorang pelan. Namun, penyesalan belum sepenuhnya datang. Yang ada baru rasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang menghilang begitu saja, tanpa pamit, tanpa jejak, tanpa kabar? Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup. Yang mereka tahu hanyalah satu. Sejak ia menghilang setelah subuh itu, hati mereka tak lagi setenang dulu. Dan tanpa mereka sadari, kehilangan yang mereka anggap sepele sedang membuka pintu bagi sebuah kebenaran yang sebentar lagi akan mengguncangkan seluruh kampung. Hari kelima sejak kepergiannya, kampung itu tak lagi terasa sama. Secara kasat mata, semuanya berjalan normal. Orang tetap bekerja, anak-anak tetap bermain, dan azan tetap berkumandang 5 waktu. Namun di dalam hati banyak orang, ada sesuatu yang terasa hilang, meski mereka belum berani menyebutkannya. Masjid terasa lebih dingin, bukan karena angin, tapi karena sunyi yang berbeda. Imam masjid sering terdiam lama setelah sholat, memandang kosong ke saf depan yang kini selalu terisi orang lain, namun tak pernah terasa penuh. Aneh, gumamnya suatu malam. Biasanya selesai sholat hati saya ringan, sekarang malah seperti dipikul beban. Beberapa jamaah mulai mengalami hal yang sama. Ada yang sulit khusyuk, ada yang tiba-tiba teringat dosa lama saat sujud. Ada pula yang merasakan dada sesak tanpa sebab. Suatu sore, seorang pengurus masjid membersihkan gudang kecil di belakang mimbar. Saat membuka pintu, ia mencium bau harum yang lembut. Bukan wangi parfum, tapi seperti tanah basah bercampur kayu tua. Ini bau apa ya? Tanyanya heran. Di sudut gudang itu ia menemukan sajadah lusuh yang biasa dipakai lelaki itu. Saat disentuh, dadanya bergetar. Matanya tiba-tiba panas. Kenapa? Rasanya begini, bisiknya. Malamnya seorang ibu jamaah menangis tanpa tahu sebab. Ia terbangun dari tidur dengan dada berdebar dan air mata mengalir. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki bersarung duduk di masjid tapi wajahnya bercahaya hingga tak bisa ditatap lama. Jangan remehkan yang kau hina. Itu satu-satunya kalimat yang ia dengar. Keesokan paginya cerita-cerita serupa mulai muncul. Bukan satu, bukan dua. Seorang pemuda mengaku melihat masjid bercahaya saat subuh. Seorang anak kecil berkata polos, "Om yang suka nyapu masjid sekarang ada di langit." Orang dewasa tertawa kecil, mencoba menepis rasa takut. Ah, cuma perasaan. Jangan kebanyakan mikir. Namun hati mereka tak bisa dibohongi. Warung yang dulu mengusirnya tiba-tiba sepi. Pemiliknya duduk termenung, teringat wajah lelaki itu yang pergi dengan perut lapar tanpa mengeluh. Kenapa saya jadi kepikiran dia terus ya? Gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Malam demi malam, keanehan itu semakin terasa. Bukan kejadian besar yang menakutkan, tapi getaran halus di hati yang sulit dijelaskan. Seolah ada doa yang dulu rutin naik ke langit dari kampung itu, kini telah berhenti. Dan untuk pertama kalinya, sebagian warga mulai bertanya dalam hati mereka sendiri. Jangan-jangan, orang yang selama ini kita remehkan adalah penjaga kampung ini dengan doanya. Namun penyesalan belum sepenuhnya tumpah. Karena manusia seringkali baru sadar nilai sesuatu saat dia benar-benar telah tiada. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, seolah langit ikut menundukkan diri. Masjid masih sepi ketika seorang pengurus datang lebih awal. Entah mengapa, langkahnya terasa berat. Hatinya gelisah sejak semalam. Dia teringat lelaki itu lagi, untuk kesekian kalinya.
Matanya tertuju ke pojok masjid. Tempat sajadah lusuh itu masih tergantung. Selama ini tak ada yang berani memindahkannya. Bukan karena dihormati, tapi karena entah kenapa, tangan mereka selalu ragu saat mendekat. Pengurus itu menarik napas panjang. Sudah waktunya, gumamnya. Saat sajadah itu diturunkan, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah kertas kecil, terlipat rapi, warnanya sudah menguning. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Tulisan di dalamnya sederhana, tapi setiap katanya seperti menampar hati. Ya Allah, jika aku tak dianggap manusia, jangan Engkau palingkan wajahmu dariku. Aku tak ingin dikenal siapapun, cukup Engkau saja yang tahu namaku. Air matanya jatuh. Astaghfirullah, suaranya pecah. Kertas itu dibawa ke hadapan imam dan beberapa jemaah. Mereka membaca dalam diam. Tak ada suara, tak ada komentar. Hanya helaan napas berat dan mata yang mulai basah. Selama ini, suara imam bergetar. Kita mengusir orang yang ingin dekat dengan Allah. Seorang pemuda yang dulu menegurnya dengan kasar menunduk dalam-dalam. Tangannya mengepal. Dia cuma mau bantu, dan aku menghina dia, ucapnya lirih. Pemilik warung yang pernah mengusirnya datang dengan mata sembab. Kalau saja aku tahu, dia pergi dalam keadaan lapar, katanya sambil terisak. Apa pantas aku mengaku manusia? Kabar itu menyebar cepat. Warga berdatangan ke masjid, bukan untuk sholat saja, tapi untuk mencari jejak lelaki yang dulu mereka anggap tak berarti. Ada yang ingat bagaimana ia sering mendoakan orang lain diam-diam. Ada yang teringat, setiap ada musibah kecil di kampung, ia selalu sholat malam lebih lama. Pantesan kampung ini dulu adem. Pantesan hati kita sekarang gelisah. Penyesalan mulai tumpah. Tangis terdengar di sudut-sudut masjid. Sajadah lusuh itu kini dipeluk, bukan lagi dihindari. Yang dulu dianggap simbol kemiskinan, kini terasa lebih mulia dari karpet mahal. Namun satu hal yang paling menyakitkan mereka sadari adalah ini. Tak ada satupun dari mereka pernah benar-benar bertanya tentang hidupnya. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Dan kini, tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Di antara isak tangis, seorang jemaah berbisik pelan. Dia tak ingin dikenal, tapi Allah memperkenalkannya dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, warga kampung itu benar-benar paham. Mereka telah kehilangan hamba Allah yang mulia, tanpa pernah menyadarinya saat ia masih ada. Masjid malam itu penuh, namun terasa sunyi. Bukan sunyi karena tak ada suara, melainkan sunyi karena setiap hati sedang berbicara dengan penyesalannya sendiri. Orang-orang duduk lebih lama dari biasanya. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan. Hanya helayan napas berat dan tatapan kosong ke arah saf depan. Pemuda yang dulu menegurnya dengan kasar berdiri di pojok masjid. Matanya merah, tangannya gemetar. Aku ingat jelas wajahnya, katanya lirih pada temannya. Dia cuma mau iqomah, dan aku merasa paling benar. Temannya menunduk. Kita semua sama. Kita terlalu sibuk menjaga ego. Di luar masjid, warung yang dulu mengusirnya kini menyediakan nasi bungkus gratis setiap sore. Di atas meja kecil tertulis tulisan tangan, untuk siapapun yang lapar. Pemilik warung duduk memandangi jalan kosong. Seandainya aku bisa mengulang hari itu, gumamnya dengan suara patah. Setiap sudut kampung menyimpan kenangan kecil tentang lelaki itu. Di sumur umum, warga teringat ia sering menimba air untuk orang lain tanpa diminta. Di teras masjid, mereka ingat ia selalu merakikan sandal jamaah, meski sering dituduh macam-macam. Kenapa baru sekarang kita ingat? Kenapa waktu dia ada kita malah mengusir? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban.
Imam masjid berdiri di depan jamaah selepas sholat maghrib. Suaranya bergetar, tak seperti biasanya. "Saudara-saudaraku," katanya pelan. "Allah sering menguji kita bukan dengan orang hebat, tapi dengan orang yang kita remehkan." Tangis pecah. Beberapa jamaah menutup wajah. Ada yang tersungkur, ada yang memeluk sajadah lusuh itu seolah memeluk penyesalan mereka sendiri. Seorang anak kecil tiba-tiba bertanya polos, "Pak, Om itu pasti sedih ya, sering dimarahi?" Tak ada yang mampu menjawab, karena pertanyaan itu lebih jujur dari segala ceramah. Malam-malam berikutnya masjid tak pernah sepi. Orang-orang sholat lebih lama, berdoa lebih dalam. Tapi di sela doa itu, ada rasa pahit yang tak bisa dihilangkan. Doa permintaan maaf yang tak lagi punya alamat. Karena lelaki itu tak pernah kembali. Tak untuk menerima nasi bungkus. Tak untuk mendengar kata maaf. Tak untuk melihat perubahan mereka. Dan disitulah akhirnya mereka mengerti bahwa penyesalan paling menyakitkan adalah menyadari nilai seseorang saat Allah telah mengangkatnya pergi. Bab ini bukan tentang kepergiannya. Bab ini tentang mereka yang harus hidup selamanya dengan pelajaran yang datang terlalu terlambat. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan. Kampung itu perlahan kembali hidup seperti biasa. Namun ada satu hal yang tak pernah kembali seperti dulu. Cara mereka memandang manusia. Saf depan masjid kini selalu terisi. Orang-orang berlomba datang lebih awal, bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut mengulang kesalahan yang sama. Tak ada lagi tatapan meremehkan pada pakaian lusuh. Tak ada lagi cibiran pada orang yang datang sendirian. Sajadah lusuh itu tetap disimpan. Bukan untuk disembah, bukan untuk dikeramatkan, tapi sebagai pengingat diam-diam bahwa Allah pernah menitipkan seorang hamba istimewa di tengah mereka, dan mereka nyaris gagal mengenalinya. Setiap subuh, imam masjid selalu berhenti sejenak sebelum takbir. Pandangannya tertuju ke sudut tempat lelaki itu biasa sujud. "Ya Allah," bisiknya, "ampuni kami yang sibuk menilai, tapi lupa mencintai." Tak ada yang tahu kemana lelaki itu pergi. Ada yang berkata ia wafat dalam sujud. Ada yang meyakini ia hanya berpindah tempat, melanjutkan hidupnya tanpa ingin dikenang. Namun satu hal disepakati bersama. Ia tidak pergi dengan sia-sia. Karena sejak kepergiannya, banyak hati yang kembali hidup. Pemuda yang dulu kasar kini menjadi orang pertama yang membuka masjid. Pemilik warung yang dulu mengusirnya, kini tak pernah menolak orang lapar. Dan jamaah yang dulu sibuk menilai, kini lebih sibuk memperbaiki diri. Seorang ibu pernah berkata lirih, mungkin dia memang tak ingin dikenal. Karena yang ia kejar bukan pujian manusia, tapi ridho Allah. Dan disitulah mereka akhirnya mengerti bahwa wali Allah bukanlah mereka yang berdiri di mimbar tinggi, bukan yang diilu-ilukan manusia, melainkan mereka yang ikhlas mencintai Allah meski dicintai oleh tak seorang pun di dunia. Ia tak pernah kembali secara jasad, namun namanya hidup di setiap nasihat. Wajahnya hadir di setiap penyesalan, doanya terasa di setiap ketenangan yang perlahan kembali ke kampung itu. Ia menghilang setelah subuh, namun justru sejak itulah Allah membuka mata mereka semua. Bahwa kadang orang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling sering kita remehkan. Dan kisah ini akan terus hidup selama masih ada manusia yang belajar rendah hati dan takut meremehkan sesama. Sahabat seiman, kisah ini bukan sekedar cerita tentang seseorang yang menghilang setelah subuh. Ini adalah cermin untuk kita semua. Betapa sering kita menilai manusia dari pakaiannya, ucapannya, atau keadaannya. Lalu lupa bahwa Allah menilai dari hati dan keikhlasan.
Bisa jadi orang yang paling sering kita remehkan justru adalah hamba Allah yang doanya paling didengar. Bisa jadi orang yang kita anggap tak berarti adalah sebab turunnya keberkahan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jangan sampai kita baru merasa kehilangan setelah Allah mengambilnya pergi. Jangan tunggu penyesalan untuk belajar rendah hati. Hormati setiap manusia karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang Allah muliakan dalam diam. Semoga kisah ini melembutkan hati kita, menundukkan ego kita, dan mendekatkan langkah kita kepada Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Masya Allah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.